نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa thalabul ilm. Thalabul ilm ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Bukan hanya diperuntukkan kewajiban ini kepada para ustadz, bukan hanya diperuntukkan kewajiban ini kepada para kiai atau putra kiai, mungkin namanya Gus ya, Gus. Tapi ini kewajiban untuk semua kaum muslimin. Malam ini qadarullah Ustaz Fathil tidak bisa hadir ya, karena ada undangan di dekat rumah beliau. Nah, beliau memberikan amanah kepada saya untuk belajar ya, bahasanya saya itu belajar bersama dengan jenengan-jenengan ini, karena mengingatkan pengetahuan saya yang saya miliki masih jauh ya, masih jauh, apalagi dibandingkan dengan beliau Ustaz Fathillah masih jauh, perlu banyak belajar. Barangkali nanti dalam penyampaian ada kesalahan, mohon diingatkan dan dimaklumi. Kita sama-sama belajar. Nah, untuk malam ini mungkin sebelumnya Ustaz Fathil belajar hadis arba'in gitu ya. Insyaallah nanti bisa dilanjutkan oleh beliau. Hanya saja malam ini insyaallah kita belajar bersama-sama tentang namanya asyirku. Ini kami membawa buku kitab yang mana pernah kami pelajari ya sebelumnya di Ma'had ya. Jadi kitab Muqarrarut Tauhid karangan Syekh Shalih bin Fauzan. Ya. Ini kita membahas ya tentang asyirku. Ini saya lagi masih grogi nih ya. Jadi, apalagi kalau Bapak tegang, tambah tegang saya. Nah, jadi ada kalau saya senyum sedikit, insyaallah relax. Tegang itu tegang juga, kayaknya pas ada sesuatu sama kaget nanti. Ya. Ini kita bahas asyirku. Ini kita berapa jam bisa? Sampai jam 7, bukan sampai selesai materi, habis materi gitu. Materinya cuma sedikit. Yang saya takutkan pertanyaannya itu. Ya. Jadi ini kita bahas asyirku ya. Kalau kita lihat, kita cermati atau mungkin pernah bapak-bapak pernah belajar kitab atau buku mungkin tentang fikih ya. Kita dapetin bahwa di fikih itu diawali dengan thaharah, bersuci. Artinya bersuci dari hadas atau hadas besar maupun hadas kecil. Dan ini merupakan suatu syarat sebuah ibadah. Ya, kalau kita tidak memperhatikan thaharah, tentu ibadah kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita cermati kitab-kitab fikih ya, itu diawali dengan thaharah. Begitu juga ketika kita lihat kitab-kitab lain, mungkin kitab adab atau hadis ya, secara nggak langsung kita sadar lihat di kitab-kitab di situ di awal al-a'malu binniyah di hadis arba'in. Begitu juga di kitab yang nanti kita pelajari ini asyirku ya. Asyirku
syirik ya, atau namanya syirik, asyirku. Ini sengaja saya bahas asyirku ini karena lagi tren sekarang, tren perseteruan pesulap jingga dengan pesulap merah muda. Ya, ini asyirku. Ya, syirik. Mungkin jenengan tahu syirik. Syirik ini ya menjadikan persekutuan ya. Jadi menjadikan sesuatu sekutu ya. Jadi ja'ala syarik Allah Ta'ala fi rububiyah wa uluhiyah wa asma'i wa sifatih. Jadi menjadikan saingan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rububiyah, tauhid rububiyah, maupun tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ini bisa kita contohin ya dalam penciptaan ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan pemberi rezeki, ini namanya tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah ini ya terkait dengan doa seperti itu ya. Doa, kemudian kita al-dzabah ya, menyembelih hewan ya. Ini tauhid. Sedangkan tauhid sifat asma wa sifat, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana di Asmaul Husna. Syirik ini merupakan dosa paling besar ya, syirik. Inna syirka ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu ya perbuatan zalim ya. Zalim yang besar ini. Wal zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi maudhi. Zalim itu meletakkan sesuatu ya selain di tempatnya. Ini syirik. Ya. Syirik ini ada dua macam, Pak. Ada syirik besar sama syirik kecil. Mungkin pernah dengar Bapak-bapak, syirik besar sama syirik kecil. Nah, syirik besar ini menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Dan kekal di neraka apabila dia tidak bertobat ya ketika mati. Tapi sebelum mati, sebelum wafat, dia bertobat, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar sama syirik asghar, syirik besar sama syirik kecil. Nah, syirik besar ini seperti ya doa selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ada orang berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih hewan. Ya, menyembelih hewan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bernazar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada jin dan setan. Ini yang tadi, wal khauf minal jin abisyayatin ya. Takut kepada jin dan setan. Ada yang takut sama jin sama setan ya. Ini syirik besar ya. Kemudian syirik kecil ya, syirkun asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. La yakhruju minal millah ya, lakinnahu yunqasu tauhid, tapi mengurangi ketauhidan ya. Jadi tahu syirik kecil ini adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi hati-hati, terus-menerus ini menjadikan wasilah ya, wasilah kepada syirik besar ya. Seperti itu. Nah, dari syirik pembagian ini ada syirik besar, syirik kecil. Nah, dari syirik kecil ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu syirkun zahir, tampak, syirik tampak. Kemudian yang kedua adalah syirkun khafi ya, tak tampak, apalagi orangnya belum bertaubat. Kemudian ya, syirik ini yuhbitu jami'ul a'mal, jadi menghapuskan seluruh
pahala, seluruh amal. Tapi ini syirik menghapuskan seluruh amal. Nah, ada yang mengatakan bahwa syirik besar ini bisa menghapuskan seluruh amal. Tapi kalau syirik yang kecil terkait mungkin ucapan itu menghapus yang amal yang tertentu itu, yang yang terkandung syirik. Kemudian pelaku musyrik, ya, pelaku syirik itu halal darah dan hartanya. Nah, ini jangan sampai ini udah lagi canggih medsos dipotong, ini halal ini orang musyrik ini darah sama hartanya. Nah, padahal di sini dijelaskan nanti di bab tertentu, ya, untuk penangannya, ya, siapa yang memberikan hukuman, ya. Jadi bukan semena-mena kita yang memvonis atau memberikan hukuman kepada pelaku syirik. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini, Pak? Oh ya, terkait tadi ada yang belum saya sampaikan juga. Syirik zahir itu yang alfaz, yang ucapan. Kan tadi saya kasih contoh tak bisa hidup tanpamu, ya, gitu. Ada lagi yang sering kita dengar, ya, oh untung kamu datang, gitu. Untung kamu datang. Bisa saja seperti itu. Ada lagi yang kalaulah bukan kamu, wah ini juga mengandung syirik, ya. Jadi ada dua, ya, ada dua penisbatan. Pertama Allah dengan yang dituju. Kalaulah bukan Allah dan kamu, nah ini nggak boleh. Kalaulah bukan Allah dan kamu, itu ada dan, itu nggak boleh. Harus pakai summa kemudian. Karena huruf waw di dalam bahasa Arab itu penyamaan dan. Jadi kalau misalnya mau mengungkapkan kalaulah bukan kamu kemudian kalaulah bukan Allah kemudian kamu, itu nggak masalah. Dalam bahasa Arab itu summa. Kalau dalam bahasa Arab summa. Jadi kalau waw itu dan, itu bisanya penyamaan dan kebersamaan. Hati-hati, ya. Kemudian ungkapan seandainya, wah ini seandainya. Tapi di sini ada dua penilaian, ya. Kalau seandainya itu, kata-kata seandainya itu dikhususkan kepada penyesalan, kemudian apalagi peratapan, seandainya, itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu, ungkapan seandainya itu diungkapkan ketika pembelajaran, misalnya seperti yang sering kita lihat itu di syair para ulama, ya, seandainya kamu mau belajar, nah, seperti itu boleh. Seandainya kamu mau belajar, seandainya kamu ini nurut, nah, itu boleh. Tapi kalau seandainya penyesalan seperti apa, ya? Kalau penyesalan itu, ya, seandainya dia hidup, ya. Ada dua hal itu. Ada yang tanyakan, Pak? Monggo, Pak. Ini live nih, Pak. Betul. Oh, betul. Saya kira live ini. Kemudian jika nggak ada pertanyaan, langsung ke an-nifaq. An-nifaq. Jadi perkara-perkara yang menyimpang dalam kehidupan manusia itu ada beberapa, ya. Pertama asyirku, syirik. Kemudian an-nifaq, ya, al-kufru, al-jahiliyah, al-fisqu, ad-dhalal, ar-ruddah. Jadi tadi yang kita bahas asyirku, syirik. Kemudian kita bahas an-nifaq. Nifaq ini kalau mungkin yang kita paham itu munafik, ya, munafik. Ya, an-nifaq, ya. An-nifaq ini, ya, dari kata nafiqah, ya. Nafiqah itu pengertiannya, ya, menjadi dua juga, ya. Al-fadh wa af'al. Ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan dan perbuatan
kalau ucapan itu seperti bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, itu syirik kecil yang ucapan. Ada lagi yang ucapan yang mungkin biasanya dialami oleh kaum muda, ya. Saya tak bisa hidup tanpamu. Ini syirik. Ya, biasanya seperti itu anak muda itu. Ini syirik, ya. Syirik yang kecil bagian alfaz, ucapan, ya. Kemudian af'al, ya. Af'al ini seperti perbuatan, ya. Ini perbuatan seperti kita punya kalung, ya, kalung, ini atau jimat, ya. Al-halq al-khayt ini biasanya tali, ya. Kalau anak kecil tuh tali. Ini dengan berkeyakinan, i'taqad, dengan keyakinan bahwasanya kalau pakai ini terhindar dari bala, ya. Liraf'il bala, ya. Ini syirkun asghar. Jadi kalau mungkin bapak-bapak atau siapa kalau memiliki anak kecil, ya diusahakan jangan sampai buat tali atau apa seperti itu, ya. Ya, ada kalanya seperti itu. Berkeyakinan bahwasanya kalau memakai ini terhindar dari bala, ya. Kecuali kalau sekarang kan modelnya kan ada gelang itu kan. Gelang apa itu namanya itu? Itu bisa, itu pengobatan. Itu bisa dilihat, mungkin dibuktikan dengan ilmiah, ya. Biasanya itu apa namanya itu? Terapi, ya, magnet, ya. Magnet itu bisa, itu bukan itu. Ya, bukan. Yang jangan salah artikan itu. Oh, ini syirik ini. Seperti itu. Nah, syirkun khafi ini tak tampak. Tadi syirkun zahir itu tampak, ini tak tampak. Ini ada dua, ya, riya sama sum'ah. Ya. Riya sama sum'ah. Dari sini ada yang belum paham terkait penjelasan dari syirik awal tadi, ya. Jadi yang syirkun khafi itu karya wa sum'ah, ya, seperti riya dan sum'ah. Riya itu seperti apa? Riya itu pamer, ya. Riya pamer, misalnya sholat, pengen dipuji orang, apalagi ini calon mertua saya sholat, ya. Tapi saya sudah nikah, Pak, ya. Ya. Pamer udah. Ini riya. Kalau sum'ah, apa sum'ah? Kenapa? Menceritakan ke orang. Saya capek tadi malam sholat malam saya 3 jam. Ya. Padahal ya nggak ada yang nanya gitu. Ya. Ini sum'ah. Ya. Atau baca Al-Quran dengan memperindah bacaannya misalnya, ya. Ini hati-hati riya. Dan inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirk al-asghar. Jadi, ya, yang paling ditakutin beliau itu, ya, adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, ya. Para sahabat bertanya, apa itu? Ya, syirkul asghar. Ya, di antaranya yang disebutkan adalah riya. Itu yang paling takutkan. Ya. Dan ada kisah juga oleh sahabat, ya. Ada 30 sahabat itu beliau takut, ya, terhadap riya. 30 sahabat itu yang sudah dijamin oleh Allah surga, yang kayak tikus. Itu anwa'ul hayawan fi Saudiyah, salah satu contoh hewan yang ada di Saudiyah. Jadi yarbu itu hewan di
yang hidup di Saudia di padang pasir, ya. Jadi tempat tinggalnya itu di tanah yang memiliki banyak lubang. Nah, itu namanya nafiqah. Ya. Ketika ia dicari, dia keluar dari tempat lain. Oh, kita ambil sisa di sini, ke tempat lain keluar dari situ. Itu pengambilan bahasanya dari situ, nafiqah. Makanya di sini dikatakan an-nifaq, ya, izharul Islam, menampakkan Islam, wal khair, dan menampakkan kebaikan, ya, wa ibtan kufr wasyirk, dan menyembunyikan kekafiran dan kejelekan. Jadi nifaq itu menampakkan Islam, keislaman dan kebaikan, dan menyembunyikan kufur atau kejelekan. Itu nifaq. Kayak munafik, ya. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kala yang orang-orang yang fasik. Nah, nifaq ini, ya, ada dua. Nifaq ini ada dua macam, ya. Pertama, an-nifaqul i'tiqadi, nifaq keyakinan. Dan kedua adalah nifaq amali. Ya. Nifaq keyakinan ini, ya, yang ini menyebabkan keluarnya pelakunya dari Islam, ya. Nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq akbar. Apa saja nifaq i'tiqadi? Ya. Pertama, ya, membenci ajaran Rasulullah SAW, baik keseluruhan maupun sebagian. Ini hati-hati, membenci. Kemudian, ya, merasa bahagia, yafrahu, ya, yafrahu bi inkhifadhi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu merasa bahagia terkait kemunduran agama Islam. Oh, ini ada orang Islam bahagia dengan kemunduran Islam. Ini hati-hati, ini nifaq i'tiqadi. Nah, yang ini lagi al-kirahiyah, ya. Jadi tidak senang, ya, tidak senang terkait kemajuan Islam. Ini nifaq, hati-hati. Ada sebagian, ada yang kita tahu, ya, orang Islam tapi nggak seneng ketika orang Islam itu maju, ya, atau nggak seneng ketika penyebaran agama Islam ini banyak, ya, luas. Itu nifaq i'tiqadi. Sampai, ya, ada mungkin sekolah-sekolah yang mungkin muridnya ingin pakai jilbab, ya, tapi dengan berbagai hal faktor sehingga ada pelarangan, ya. Ini pun kita lihat pelarangan itu sebabnya apa. Tapi kalau memang ada seseorang yang itu sebabnya tidak senang, ini tidak senang dengan kemajuan Islam, itu an-nifaqul i'tiqadi, keyakinan. Nah, sedangkan an-nifaqul asghar ini ada 4, ya. Mungkin jenengan tahu dan pernah hafal macam-macam ciri-ciri orang munafik. Apa itu ciri orang munafik? Pertama, idza tumina khona, jika diberikan amanah, jika dikasih kepercayaan, berkhianat, khona, berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara berdusta, berbohong. Wa idza ahada ghadara, dan apabila berjanji, ini. Kemudian wa idza khasama fajara, dan jika bertikai curang. Ini ada 4. Pertama, jika diberi kepercayaan, ini nifaq asghar, kecil, ya. Nggak jauh beda, ya.
perbedaan nifak akbar dengan syirik akbar, nifak asgor dengan syirik asgor. Ya, tidak jauh beda. Nifak akbar sama syirik akbar juga ya menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Kemudian yang tadi saya juga bilang bahwasanya kalau ta'awun ya, jadi kalau syirik akbar ini ya, kalau di sini diterangkan bahwasanya tidak boleh berta'awun ya. Oh, sini ya. Ya. Fala yajuzu ya, tidak boleh mencintainya ya, walaupun itu akrab ya, walaupun itu karab dekat ya, saudara dekat ya. Itu ada yang tanyakan Pak? Ini sudah cukup 2 bab ini ya, sebenarnya banyak Pak ya, banyak ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan pengetahuan saya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.